Pemirsa, saat meninjau penanaman tebu di Mojokerto, Jawa Timur, Presiden Jokowi menyatakan optimis Indonesia mampu swasembada gula dalam 5 tahun. Budidaya tebu juga berperan strategis untuk ketahanan energi. Biasanya di Brasi itu hanya nongolnya 2. Di sini bisa nongol 4 atau 5. Ini juga sesuatu yang luar biasa, sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu, sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar akan saya siapkan. Larinya kalau gulanya tercapai nanti sebagian bisa dilarikan entah lewat proses molase atau langsung itu akan masuk ke etanol yang kita mulai nanti dengan E5 dulu. E5 jalan, E10, E20 kayak kita main dulu. B20, B30 untuk sawit ya, ini sama. Ini kita yang saya senang kita sudah ketemu jurusnya. Pemirsa, saat membuka G20 Religion Forum, Presiden Joko Widodo mengungkapkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama merupakan bagian penting pembangunan. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dalam suku, bahasa, dan agama. Tetapi kami dipersatukan oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Kami dipersatukan oleh toleransi dan persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh-tokoh agama yang berbeda telah menjadi bagian utama dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih di tahun 1945. Tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi bagian utama untuk mempersatukan Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi bagian penting untuk mensukseskan program-program pembangunan pemerintah. Sedangkan saat meninjau pameran Indo Defense 2022, Presiden Jokowi mendorong holding industri pertahanan Indonesia Defense ID dapat menjadi 50 besar perusahaan pertahanan kelas dunia. Pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis. Serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Sementara itu, pekan ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Presiden Persatuan Emirat Arab. Kedua pemimpin sepakat mendorong moderasi beragama. Perlu kita jaga supaya sesuai dengan apa yang pemahaman Islam yang benar, ya, pemahaman yang murni, yang tidak disalahpahamkan, dirubah menjadi, ya tentu tidak ada radikalisme atau apa yang lain-lain juga, artinya dijagalah istilah beliau, jangan ada pembajakan terhadap ajaran Islam ini. Jadi saya menganggap bahwa kita sepaham, kita memang Indonesia sedang
mengawal itu, menjadikan Islam yang moderat sebagai mainstream di Indonesia, dan ini ingin kita jadikan sebagai juga cara berpikir bersama secara global. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat bekerja sama mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan penguasaan teknologi tinggi. Ilmu-ilmu yang kira-kira baru ya, sains yang ke depan itu sedang kita rumuskan kerjasama itu ya, tentang masalah teknologi umumnya, dan itu juga tadi disinggung pentingnya penguasaan teknologi, dan itu akan kita wujudkan nanti dalam bentuk pendidikan ya itu School of Future Studies itu. Ini saya kira, dan ini kalau ini bisa kita akan mempunyai model sekolah yang sangat modern lah ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden PEA juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tulus, dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia memang punya potensi besar, baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya alamnya, sehingga beliau juga ingin bekerja sama dengan Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang kuat. Dan beliau yakin bahwa potensi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat itu sangat dimungkinkan karena potensi yang dimiliki Indonesia. Hanya memang perlu adanya upaya-upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam President's Corner untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.